Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan dan mereview sebuah RAM. Kali ini saya akan mereview sebuah RAM DDR4. Ya. Pada DDR4 ini memiliki struktur fisik, yaitu ada PCB atau Printed Circuit Board yang merupakan papayan rangkaian berwarna hijau tempat semua komponen RAM dipasang. Dan juga menyediakan jalur-jalur listrik untuk komunikasi data antar chip RAM dan motherboard. Yang kedua, ada chip memori. Kotak-kotak hitam di bagian atas PCB-nya ini itu merupakan IC atau integrated circuit yang menyimpan data sementara. Jumlah chipnya juga bervariasi tergantung kapasitasnya, seperti 8-16 GB. Yang ketiga ada gold fingers atau konektor. Deretan pin berwarna emas di bagian bawah digunakan sebagai penghubung fisik ke slot RAM di motherboard. Emas dipakai karena tahan karat dan memiliki konduktivitas yang tinggi. Yang keempat ada label atau stiker informasi. Label atau stiker informasi ini berfungsi untuk menampilkan merek, tipe, kapasitas, dan kecepatan. Contohnya DDR4 dengan 2400 MHz atau voltase dan juga nomor seri. Yang kelima ada komponen pendukung seperti resistor atau kapasitor. Komponen kecil di permukaan yang menangani stabilitas arus dan sinyal. Yang kedua, fungsi RAM. Nah, fungsi dari RAM DDR4 ini atau Random Access Memory ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Dia juga menyimpan data program atau aplikasi yang sedang berjalan sehingga aksesnya cepat. Dan juga yang kedua, meningkatkan kecepatan sistem. Semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin banyak juga aplikasi yang bisa berjalan bersamaan tanpa harus nge-lag atau nge-freeze. Dan juga yang ketiga, tempat eksekusi kode program. CPU mengambil instruksi dari RAM, bukan dari HDD atau SSD. Dan yang keempat ada buffering untuk aplikasi berat, berguna untuk rendering, editing, gaming, dan juga multitasking. Nah, kita masuk ke kelebihan. Nah, kelebihan dari RAM DDR4 ini, kecepatannya bisa lebih tinggi dari DDR3, yaitu dari transfer datanya yang lebih cepat dan kinerja sistemnya meningkat. Dan yang kedua, konsumsi daya lebih rendah. Biasanya 1,2 volt hemat dibanding DDR3 yang 1,5 volt. Dan yang ketiga, kapasitasnya lebih besar. Modul DDR4 ini tersedia hingga 32 GB per kepingnya. Yang keempat, stabil dan tidak mudah panas karena efisien dayanya juga lebih tinggi. Yang kelima, ada compatible dengan banyak motherboard modern. Banyak motherboard generasi Intel atau AMD yang mendukung DDR4 ini. Nah, kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan dari DDR4 ini tidak compatible dengan motherboard DDR3 karena slot fisiknya yang berbeda dan juga tidak bisa saling tukar. Terus kecepatannya juga kalah dari DDR5, yang dimana DDR5 ini lebih cepat dan lebih efisien lah, bisa dibilang seperti itu. Harga bisa lebih mahal tergantung merek atau kecepatan. Modul dengan kecepatan tinggi yang 3000 MHz ke atas itu bisa lebih mahal. Dan juga cocok dan DDR4 ini cocok dipakai untuk seperti PC desktop umum, aplikasi kantor, browsing, belajar, dan pemakaian normal. Ataupun bisa juga digunakan sebagai gaming yang mungkin kapasitasnya 8-16 GB cukup untuk gaming modern zaman sekarang dengan frekuensi tinggi 2666 MHz yang memberikan performa lebih stabil. Atau bisa juga kita gunakan untuk editing video atau desain grafis yang biasanya direkomendasikan 16-32 GB untuk workload yang berat. Nah, jadi bisa kita dapatkan kesimpulan RAM pada gambar modul DDR4 ini atau DIM ini memiliki struktur fisik yang merupakan PCB. Terus chip memori dan pin konektor emasnya, stiker informasi dan komponen pendukung. Dan juga RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk mempercepat kinerja sistem. Dan juga memiliki kelebihan kecepatan tinggi, hemat daya dan kapasitas yang besar. Cuman memiliki kekurangan yang tidak compatible dengan motherboard DDR3 dan kalah cepat dari DDR5. Sangat cocok juga digunakan untuk PC desktop, gaming, editing, multitasking, dan juga penggunaan umum. Sekian dan terima kasih.